Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu wa hadiyan ila siratal mustaqim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu as-salafus salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan untuk kita di sini amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, sedikit kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Fathul Ibad, masih tentang bab sujud sahwi. Qala an-nazim al-Imam Ibnu Ruslan Wasari rahimahullah ta'ala rahmat abrar wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bisararima fid darin amin. Wa kullu ruknin qad tarakta sahya ma ba'dahu lahun ila antatiyah bimithlihi fahuwa yanubu anhu walau biqadri nafli taf'alanhu thumma tadarak ma bagi murattabah wabni alaihi li zamanin qaruba. Pembahasan masih tentang sujud sahwi. Sedikit, kalau yang kemarin disebabkan yang namanya sujud sahwi, seorang disunnahkan sujud sahwi, yaitu kalau dia melakukan sesuatu, kalau dikerjakan sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Seperti makan sedikit, ngomong sedikit, itu kan kalau tidak sengaja nggak batal. Tapi kalau sengaja batal. Maka sesuatu atau perkara yang kalau sengaja ditinggalkan batal, kalau tidak sengaja tidak batal, maka disunahkan sujud sahwi. Seperti makan sedikit, minum sedikit, dan juga kalam berbicara jadi sedikit. Begitu juga disunahkan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan daripada sunnatul af'al. Ya, sunnah af'al yang diglobalin 3 itu, yaitu kunut, tasyahud awal, dan selawat kepada keluarga Nabi setelah bacaan tasyahud akhir. Itu meninggalkan sunnatul abad, baik sengaja ataupun lupa. Ya, baik sengaja ataupun lupa. Sengaja dia nggak tasyahud awal, dia langsung bangun, disunahkan sujud sahwi. Begitu juga yang disunahkan sujud sahwi, naqlu ruknin qawli ila ghairi mahalli, memindahkan rukun qawli, rukun ucapan, kepada bukan yang pada tempatnya. Ya, seperti tasyahud akhir dibaca ketika berdiri, padahal kan ketika duduk di tasyahud akhir. Atau Al-Fatihah dibaca ketika duduk, itu memindahkan juga bukan pada tempatnya.
tempatnya. Ini maka disunahkan yang namanya sujud sahwi. Dan ada selain daripada rukun gauli dipindahkan bukan kepada tempatnya, disunahkan sujud sahwi. Nah, yaitu apa? Seperti membaca surat. Membaca surat, dimasukkan. Dimasukkan seperti orang memindahkan rukun bukan pada tempatnya. Dan juga kenapa membaca surat itu? Karena membaca surat itu seperti karena Al-Quran juga Al-Fatihah juga Al-Quran, karena menyerupai yang namanya fardu seperti rukun gauli seperti baca Al-Fatihah, maka disunahkan yang namanya sujud sahwi. Contohnya ketika dia tasawuf akhir atau dia lagi iktidal, dia bukan baca iktidal, bukan baca doa iktidal, akan tapi dia baca surat Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Disunahkan nanti sujud sahwi. Kemudian kita teruskan wa kullu ruknin qad tarakta sahiya ma ba'dahu lahun ila an ta'tiya bimithlihi fa huwa yanubu anhu walau bi ghasbin nafsi tafalan. Maknanya maksudnya setiap rukun yang engkau tinggalkan sahia secara lupa dia ninggal nggak mendatangkan rukun. Contohnya sujud kan 2 kali, sujud cuma sekali doang, habis itu langsung bangun, bukan duduk di antara 2 sujud kemudian sujud lagi, enggak, lupa. Maba'dahu, maka setelah yang dia itu sujud sekali lahun, maka perbuatannya adalah sia-sia. Ila anta dia bimithlihi, sampai dia datang yang seperti, mendatangkan yang seperti. Contohnya begini, ketika dia sujud, baru sujud sekali dia langsung diri. Dia langsung diri. Tidak duduk di antara 2 sujud kemudian sujud lagi. Dia sujudnya cuma sekali. Maka setelahnya itu, ketika dia diri baca Al-Fatihah, kemudian dia ruku, kemudian dia iktidal, kemudian dia sujud yang pertama, itulah rukun. Itu nggak dihitung. Itu tidak dihitung. Kenapa? Karena dia tadi sujudnya itu masih belum sempurna. Contohnya tadi di rakaat yang pertama, rakaat pertamanya belum sempurna. Makanya belum dikatakan dia itu sudah 1 rakaat. Kenapa? Karena di rakaat yang pertama sujudnya cuma sekali. Sujudnya cuma sekali. Maka apa? Setelah dia rakaat yang kedua, dia datang dan kemudian disujud 2 kali. Nah, di rakaat yang kedua itu bukan masuk rakaat yang kedua, tapi baru rakaat yang pertama. Baru rakaat yang pertama. Karena yang tadi tuh, yang di rakaat pertama yang setelah sujud pertama dia langsung dirinya, rukunya dia, iktidalnya dia, sujudnya dia yang pertama itu nggak dihitung. Kenapa? Karena yang pertama itu masih belum kelar, belum bisa masuk di rakaat yang kedua, harus diselesain dulu. Di rakaat yang pertama, di rakaat. Kalau dia tidak diselesaikan, maka sia-sia. Tapi kalau semisalnya dia itu ingat ketika dia berdiri, dia ingat, oh sujudnya saya baru sekali, langsung dia sujud lagi yang kedua kali. Jadi dirinya tuh nggak dihitung. Atau ketika dia itu baru sujud pertama dia langsung bangun, kemudian dia udah baca Al-Fatihah, kemudian dia ruku, kemudian dia iktidal atau ruku. Ketika dia ruku dia ingat, tadi aneh sujud baru sekali, langsung dia sujud lagi. Langsung dia sujud. Meneruskan sujud yang kedua. Jadi yang tadi baca Al-Fatihah itu
dikatakan lagun, dia tidak sia-sia, tidak dihitung. Tsumma tadarak ma bagi murattaba wabni alaihi li zamanin qaruban. Kemudian ketika dia ingat, selesai dia daripada sholatnya, dia tuh ingat bahwasanya dia kurang melakukan rukun daripada rukunnya sholat. Wabni alaihi li zamanin qaruban. Dia udah selesai sholat tapi waktunya masih dekat. Boleh tadarok. Dia masuk lagi sholat tersebut. Dia masuk tersebut dengan dia sujud sujud sahwi. Di sini caranya disebutkan. Annahu idza ata bimithil matlub. Kalau seandainya dia itu mendatangkan sesuatu yang dia tinggalkan, contohnya kayak tadi, sujudnya baru sekali. Sujudnya baru sekali. Kemudian setelah selesai daripada sholat, wa idza sallama, kemudian ketika dia salam, dia tadzakkar, dia baru ingat bahwasanya dia itu sujudnya baru satu kali. Maka dia itu boleh langsung masuk lagi dalam sholatnya dengan syarat. Yang pertama, in gharuba zaman. Kalau waktunya itu sebentar, dari selesainya dia sholat belum lama, jadi dia lupa dia lupa tasahud awal, kemudian dia sujud satu kali, kemudian tasahud akhir, dia tasahud akhir, kemudian setelah dia tasahud akhir salam. Setelah disalam baru ingat bahwasanya di sujudnya baru satu kali. Boleh dia langsung masuk lagi ke sholat. Walaupun dia sudah salam. Wa illam yatulil fasal urfal. Sekiranya waktunya tuh enggak lama secara urf. Kemudian walam yamsu najasah. Yang kedua, tidak terkena najis. Kalau dia sudah najis atau dia batal habis salam, dibuang angin contohnya, udah nggak bisa masuk lagi. Walaupun habis itu dia ingat, tadi ane baru sujud satu kali, atau ane baru mengerjakan sholat itu contohnya 4 rakaat baru 3 rakaat udah salam. Berarti kan kurang satu rakaat. Tapi kalau dia udah kena najis atau dia itu batal wudunya, udah nggak boleh. Kemudian wala taharrak harakatan katsirah, dan dia tidak bergerak bukan bergerak yang banyak. Geraknya banyak. Mungkin dia diri dulu, ngambil sesuatu, kemudian dia duduk lagi, kan itu kan banyak gerak. Wala yadurru tahawwuluhu anil qiblah. Dan enggak masalah kalau dia itu sudah berpaling dari kiblat. Kalau dia sudah berpaling dari kiblat. Contohnya kan imam setelah salam disunahkan menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Jadi posisi makmum itu ada di kanannya dia. Posisi makmum ada di kanan, jadi menghadap ke sana. Selesai dia salam, kemudian dia menghadap ke kanan. Posisi makmum itu ada di sebelah kanannya. Yang penting waktunya nggak lama. Yang penting waktunya tidak lama. Selesai dia itu selesai dia sholat, kemudian diingat, baru dia mengerjakan 3 rakaat, sedangkan sholatnya 4 rakaat. Ini nggak masalah. Penting tiga syarat itu. Yang pertama, waktunya nggak lama. Yang kedua, belum kena najis atau belum hadas. Kemudian yang ketiga, tidak bergerak dengan bergerak yang banyak. Berpaling dari kiblat bagaimana? Pokoknya jangan lama. Kalau sudah berpaling dari kiblat lama,
ya sudah nggak boleh. Udah masuk yang pertama itu syarat yang pertama. Ya sebagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat zuhur, beliau sudah baru 2 rakaat sudah salam. Ya Nabi salam. Ya, ini para sahabat yang di belakang lebih. Ya Nabi itu kan syariat, yang pembawa syariat. Ya mungkin aja. Ya zuhur itu 4 rakaat, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya bagaimana Nabi yang kerjakan itu baru 2 rakaat udah salah. Tapi sebelum boleh kan 4 rakaat. Ini sahabat bingung, cuman sahabat nggak berani bertanya kepada Nabi. Akhirnya ada satu sahabat Nabi yang berani, yaitu namanya Dzuliyadain atau Dzulbijadain. Yang mana dia mengatakan, ya Rasulullah, aku siratis salat, aku kisah. Ya Rasulullah, apakah salat dikosor atau salat dikurangi? Ya, apakah salat dikosor yang tadinya 4 menjadi 2 atau dikurangi salat zuhur yang tadinya 4 menjadi 2? Lalu Nabi SAW melihat kepada para sahabatnya, dan sahabat memberikan isyarat benar yang apa yang dikatakan oleh Dzuliyadain atau Dzulbijadain. Lalu Nabi SAW mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Semua itu dikosor, dikurangi sholat, dikosor sholat, atau dikurangi sholat, lam yakun, tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Ya. Kemudian Nabi SAW ya langsung bangun. Ya, meneruskan sholat. Yang dari 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat. Nah, dari situ itu ya banyak mengambil dalil para ulama-ulama fikih ya. Yang pertama itu nggak boleh lebih dari 4 kalimat, karena Nabi SAW mengatakan hanya 4 kalimat. Kullu dzalik lam yakun. Itu kan Nabi sengaja. Ya, semua itu tidak terjadi. Ya, makanya kalau lebih dari 4 kalimat dikatakan banyak. Ya, kalau lebih dari 4 kalimat dikatakan banyak. Jadi kita tahu kan hal-hal yang membatalkan salat adalah al-kalam. Ya, berbicara. Tapi kalau kalamnya sedikit, tidak sengaja, nggak batal. Tapi kalau sengaja walaupun sedikit batal. Yang dikatakan sedikit banyak itu bagaimana? Ya, ini ulama ada yang mengkira-kirakan dari hadis Nabi yang mengatakan kullu dzalika lam yakun. Nabi pernah mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi menuliskan salatnya. Berarti kalau 4 kalimat, di bawah 4 kalimat masih dikatakan sedikit. Kalau lebih dari 4 kalimat dikatakan banyak. Nah, kemudian juga Nabi sudah berpaling dari kiblat. Ya, sudah posisinya itu sudah sebelah kanan. Makmum itu sudah di sebelah kanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dengan dalil ini juga boleh. Selesai dia sholat, ya, yang penting waktunya tidak lama, ya, kemudian tidak kena najis atau tidak hadas, kemudian tidak bergerak dengan bergerak yang banyak. Tapi kalau dia masih berpaling dari kiblat dan gak lama dia berpaling dari kiblat, maka masih diperbolehkan. Dia baru ingat, ternyata ini sholat 3 rakaat. Iya, 3 rakaat. Langsung bangun lagi untuk meneruskan menambahkan lagi 1 rakaat. Atau tadi ini baru sujud 1 kali. Langsung masuk sholat lagi. Dia itu duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud yang kedua. Setelah itu kemudian dia tasyahud, dia baca lagi tasyahud. Yang tadi itu lagu, yang tadi itu sia-sia, yang tadi setelah sujud yang pertama dia langsung tasyahud akhir, itu jadi hitung. Ya, itu tidak dihitung. Ya. Kemudian dia salam, dia langsung ingat, langsung dia lagi masuk sholat, dia duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud yang kedua, kemudian dia duduk tasyahud akhir, dia baca tasyahud akhir,
kemudian sebelum dia tasawuf akhir dia sujud sahwi 2 kali. Ya, dia sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi 2 kali, ya baru dia sah. Kemudian wa man nasit tasahudal muqaddamah wa ada ba'dal intisabi haruma. Barang siapa yang lupa tasahud awal dan dia setelah intisab, setelah berdiri dia lupa, dia bangun atas sengaja dia diri, udah diri, udah tegak, kemudian dia kembali lagi kembali lagi ke tempat tasawuf awal, harum, maka haram, maka batal sholatnya. Jadi kalau sudah diri sudah tidak boleh lagi untuk yang namanya kembali lagi untuk ke tempat tasawuf awal. Jadi batal sholatnya kalau sudah diri kemudian dia balik lagi. Wajahirut tahrimi au nasid fala, kalau sengaja ya. Yubdilu auduhu wa illa abtala, dan dia sengaja tadi dia balik lagi atau dia sadar dia balik lagi maka batal sholatnya. Tapi wajahirut tahrim, tapi kalau dia nggak tahu bahwasanya orang yang sudah diri nggak tasawuf awal, kemudian dia itu duduk lagi batal sholatnya, dia nggak tahu. Au nasin, atau dia lupa. Dia tahu cuma dia lupa. Spontan aja dia duduk. Fala yubtilu audu, maka nggak batal sholatnya. Ah, yang dikatakan jahil di sini, ya nggak harus yang seperti umumnya. Kalau yang umumnya itu kan yang dikatakan jahil itu kalau dia itu baru masuk Islam. Satu. Yang kedua jauh dari ulama. Nah, kalau jahil yang di sini, ya sekalipun dia itu dari kecil udah masuk Islam. Ya, yang kedua dia itu sekitaran itu banyak ustaz, banyak pengajian, tapi jahil, dia nggak tahu tentang ini. Iya, karena emang dia nggak pernah ngaji, maka seperti ini tetap dikatakan nggak batal. Ya, jahil di sini emang benar-benar dia nggak tahu, sekalipun dia itu dari kecil udah masuk Islam. Ya, dari bapaknya sudah Islam. Ya, kemudian juga di sekitarnya banyak ulama, banyak pengajian. Kenapa? Li'anna hadza mimma yukhfa. Karena memang permasalahan ini banyak orang yang samar, yang nggak tahu. Ya, jadi ada permasalahan fikih itu hal-hal yang khafa, yang orang yang nggak semuanya itu harus belajar di tahu. Ya, salah satunya itu. Kemudian juga seperti memasukkan sesuatu ke kuping kita. Ya, ketika puasa itu kan nggak boleh. Ya, memasukkan apa ke kuping kita, ketembat atau dan sebagainya. Ini ketika puasa tidak boleh, bisa membatalkan puasa. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak tahunya di sini seperti ini sama. Ya, nggak tahu bukan berarti nggak tahunya yang itu dia baru masuk agama Islam, atau nggak tahunya itu karena dia itu nggak ada ulangnya. Sekalipun dia itu sudah dari bapaknya, kakaknya sudah masuk agama Islam, kemudian juga di sekelilingnya banyak pengajian, banyak ulama, tapi karena ini masalah khafa, masalah yang nggak, ada orang ngaji aja tuh harus banyak pengajian dia baru nggak cukup setahun 2 tahun dia ketika dia mengaji. Nah, itu masalah masukkan sesuatu ke dalam Nah, itu jangan tahrim. Maka tidak batal sholatnya. Wa illa, tapi kalau dia itu tak sengaja dan dia sadar dan dia tahu bahwasanya haram, kayak kita udah ngaji sih, dia tahu dan kita sengaja, beda kalau lupa. Kemudian kita duduk ketika udah diri,
maka batal salat abdallah, wa illa abdallah, maka batal salat. Lakin akan tetapi alal ma'mumi hatman yarji'u ila julusi lil imam yatba'. Akan tetapi bagi makmum wajib untuk dia kembali duduk lil imam yatba'u, untuk mengikuti imamnya. Nah, berbeda tadi kalau tadi salat sendirian atau posisi kita sudah jadi imam. Tapi kalau kita makmum bagaimana? Kita ikutin imam. Ya, kita mengikuti imam. Kalau imamnya duduk tasyahud awal, kita lupa. Ya, mungkin imam ketika takbirnya agak panjang kali, Allahu Akbar. Ya, kita salat matanya merem. Kemudian kita karena panjang, akhirnya kita bangun diri. Ternyata tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Kita yang makmum harus duduk. Oh, kan nggak boleh. Kita kalau tasyahud awal lupa tasyahud awal, kalau udah diri nggak boleh. Iya, itu kalau salah sendirian atau kita menjadi imam. Tapi kalau kita makmum, wajib kita mengikuti imam, bil imam yatba'u, kita wajib untuk mengikuti yang namanya wajib ya. Bahkan kita tahu tasyahud awal sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kapan wajib? Untuk mengikuti imam mutabar. Wa aidun qablan tisabi yuddabu sujuduhu lil qiyami afrah. Dan kembali sebelum intisab itu sunnah. Ya. Kita baru bangun, lupa tasyahud awal, baru bangun sedikit, kemudian kita ingat, oh iya tasyahud awal, sunnah duduk lagi. Ya, disunahkan kita duduk lagi. Ya, baru bangun sedikit udah lupa, ya nggak boleh, bukan nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu kalau sudah intisab. Ya, atau atau dia itu posisi dirinya itu sudah lebih dari dari ruku, ya melebihi daripada qabla istiwa'ihi ghaiban. Ya, posisi kalau udah di bawah ruku, itu sudah kembali lagi. Tapi kalau sudah di atas daripada ruku, maka nggak boleh dikembali lagi. Akan tetapi yundabu sujuduhu, disunahkan untuk sujud sahwi lil qiyami aqrabu. Ya, kalau posisinya itu kepada diri itu lebih dekat. Ya, daripada duduk. Nah, jadi begini. Ketika dia lupa tasyahud awal dan sujud, dia bangun. Allahu Akbar. Nah, posisi masih begini. Sebelum dia waktu sujud kan duduk sedikit. Disunahkan dia untuk kembali lagi tasyahud. Ya, tasyahud. Tapi kalau sudah posisinya sudah seperti ini, sudah diri seperti ini, ya, maka nggak boleh lagi kembali untuk tasyahud. Kalau dia sengaja dan dia tahu, maka batal. Ya, maka dia batal salat. Atau posisinya dia itu sudah lebih dari ruku, sudah seperti ini. Maka bagaimana? Maka disunahkan nanti sujud sahwi. Sebelum sahwi. Tapi kalau dia lupanya baru begini, ketika dari sujud baru bangun begini, ini belum disunahkan sujud sahwi. Ya, kemudian dia duduk lagi, belum disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau sudah lebih dari setengah, antara duduk dan diri, ya lebih dari setengah, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, sebelum sahwi. Wa syakkuhu qabla salam fi adat lam ya'tamid fihi ala qawli ahad. Dan ragu sebelum salam
Nah, fi adad dalam jumlah. Nah, dia ragu contohnya. Apakah udah 2 atau 3? Kalau kita ragu dalam jumlah rakaat, maka kita ambil yang paling sedikit. Ya, kita ambil dulu, tidak. Ya. Al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dak ma yaribu ila ma la, buangkanlah. Ya. Suatu yang ragu kepada yang tidak ragu, kepada yang ragu dibuang. Ya, kemudian kita ambil yang yakin. Kalau 2 sama 3, nah, berarti yang ragu itu 3. Kalau 2 itu sudah yakin. Kita tinggalin yang namanya yang 3. Kita ambil 2, berarti baru 2 rakaat. Ya, akan tapi nanti ya setelah salam, sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, lakin ala yakini, akan tapi dia adalah yakini wahwal aghar, yaitu yang yakin adalah yang paling sedikit. Waliyati bil baqi, dia datang dengan sisanya, wa yasjud lil khalal. Kemudian dia sujud sahwi untuk menutupi kekurangan. Ya, jadi kalau seandainya benar, ya, kalau dia benar, maka 2 sujud sahwi itu untuk tadghiman li syaitan. Ya, untuk mengutuk syaitan. Tapi kalau seandainya ya, dia salah, ya, 2 atau 3, kita ngambilnya 2. Ternyata udah 3, berarti kan lebih. Ya, 1 rakaat. Maka yang 1 rakaat itu menjadi sunnah. Ya, yang 1 rakaat menjadi sunnah. Dan kalau seandainya benar dan 2 sujud itu apa namanya? Nah, itu kata Nabi tadghiman li syaitan, untuk mengutuk perbuatan saya. Wallahu a'lam. Kan intinya ya kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau meninggalkan sesuatu yang kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, bahkan Al-Imam Ajuri, beliau itu mengatakan, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang disunahkan sujud sahwi, ya, kemudian dia itu sujud sahwi. Kemudian ada orang yang melakukan sesuatu tidak sujud sahwi, tapi dia nggak sujud sahwi. Ya, maka apa? Orang yang sholat dengan sujud sahwi, ya, lebih afdal 70 sholat daripada orang yang sholat yang dia meninggalkan sesuatu yang disunahkan sujud sahwi, akan tapi dia nggak sujud sahwi. 70 sholat. Kenapa? Kenapa lebih baik 70 sholat? Karena kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, dengan dia sujud sahwi targhiman li syaitan, bisa membuat syaitan itu marah murka. Kalau membuat syaitan itu marah, membuat syaitan murka, berarti membuat Allah itu senang. Ya, membuat ridho rahmat, itu Allah Subhanahu wa taala senang. Makanya ya kalau kita melakukan sesuatu ya nggak sengaja ternyata disunahkan sujud sahwi, ya udah kita sujud sahwi. Ya, sayang, kenapa? Dengan kita sujud sahwi Allah itu senang dan syaitan itu syaitan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taghsilu kulla hawma wa sullana al-amrati wa min ar-rawati waghfir wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina jama'a mina rabbi asma fadlan wajudan manala bi kisabi minna bil mustafa rasuli nahba Falla wa salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu siswabi walhamdulillah
fil bari wa danahi hamdan katsiran daima abadin nasaib ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf wa kita minal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.